Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita semua. Sekalipun momen perayaan Pentakosta sudah berlalu, namun saya percaya bahwa spirit Pentakosta masih terus hidup dan berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ayat bacaan kita Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Pentakosta Kristen itu lebih pada peringatan pencurahan Roh Kudus yang terjadi bertepatan dengan hari raya Pentakosta di Yerusalem, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Pemberian Roh Kudus merupakan berkat terbesar bagi dunia, bagi orang-orang percaya, karena merupakan titik start dari lahirnya gereja Tuhan, pelayanan Kristen sampai sekarang, dan saya percaya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Nah, pertanyaannya sekarang, apa manfaat atau peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Nah, berikut ini minimal ada 4 peran penting Roh Kudus yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Yang pertama, Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, pernyataan Yesus ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang diutus tidak hanya menyertai kita, tetapi bahkan diam di dalam kita. Nah, apa tujuan Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita? Tujuannya adalah supaya kita dibimbing, supaya kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Kita ditolong, dikuatkan, bahkan Roh Kudus menghibur kita. Karena itu dia disebut sebagai Parakletos, penghibur, pendamping, atau yang menyertai kita selama-lamanya. Selain itu, Roh Kudus juga mengajar kita, menasihati kita, dan bahkan memeteraikan kita untuk tujuan keselamatan. Betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu adalah kerugian bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Peran yang kedua adalah Roh Kudus mengerjakan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian,
ternyata peran kedua daripada Roh Kudus di dalam kita adalah supaya Ia membaharui hidup kita dan melahirkan buah roh atau karakter kebenaran, karakter Kristus, supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, peran Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi atau untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kemudian Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49, di sana dikatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menerima Roh Kudus itu berarti menerima kuasa. Kata kuasa berasal dari kata dunamis, yang artinya kekuatan, kemampuan, potensi ilahi yang memampukan kita untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan secara efektif dan berhasil. Nah, dengan kuasa Roh Kudus, saudara dan saya akan berani memberitakan Injil, bahkan pelayanan kita disertai dengan tanda dan mujizat. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak akan ada tanda dan mujizat yang menyertai pelayanan kita. Bahkan keberanian untuk memberitakan Injil tidak mungkin ada di dalam hidup kita. Karena itu, terimalah Roh Kudus. Karena dengan menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk memberitakan Injil. Kemudian, peran penting Roh Kudus yang keempat adalah Roh Kudus memberi karunia untuk melayani. 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Nah, karunia Roh Kudus adalah perlengkapan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan secara maksimal. Nah, karunia-karunia roh itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11. Di sana menyebutkan ada 9 karunia roh. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kemudian kalau kita baca Roma 12 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan, "Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Lalu kalau kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 11-12, di sana juga Allah memberikan 5 jabatan, yaitu jabatan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, jabatan-jabatan itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Betapa luar biasanya Roh Kudus memberi kita karunia-karunia, ya, karunia roh, karunia pelayanan, memberikan kepada kita 5 jabatan,
supaya dengannya kita maksimal melayani Tuhan dan maksimal di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin akan menerima karunia-karunia yang demikian. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapapun saudara, baik jemaat maupun pelayan Tuhan, mari pastikan saudara sudah menerima Roh Kudus, dan kalau saudara belum menerima Roh Kudus, mintalah agar Tuhan memenuhi saudara dan saya dengan Roh Kudus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat dan andalkan Roh Kudus selalu dalam hidup dan di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.